Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita sungguh berlimpah-limpah dalam syukur, oleh karena dalam menjalani seluruh kehidupan ini kasih setia Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkurang bagi setiap kita yang percaya. Dan saat ini secara khusus kita bersyukur karena di pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan dan kita berjumpa dalam sapaan pagi Bahtera Kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersegera memulai seluruh aktivitas kita hari ini di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, baiklah kita meletakkan seluruh pekerjaan kita itu di bawah terang firman Tuhan oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk dalam perenungan di sapaan pagi ini dan kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh beristirahat malam dan dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas kami. Kami mau melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu berkati masing-masing kami Tuhan. Dalam segala keberadaan kami pada hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin hati dan pikiran kami. Sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan Alkitab. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah judul perikop Ishak lahir. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama bergantian. Saya akan memulai dengan ayat 1. Sama-sama kita baca. Dan biarlah firman ini menjadi satu pengetahuan yang baik buat kita bersama. Kita mulai. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan ini hendak memperlihatkan bagaimana cinta kasih Allah kepada Abraham, teristimewa dan secara khusus juga kepada Sarah. Adalah sebuah pergumulan besar ketika seorang perempuan pada saat itu tidak memiliki keturunan, belum mempunyai anak. Ini satu pergumulan yang besar, satu masalah, karena ini bicara tentang keturunan. Sementara pada masa itu, faktor keturunan itu adalah sesuatu hal yang penting bagi setiap kehidupan keluarga yang hidup di masa itu. Jadi ini satu pergumulan yang besar bagi keluarga itu, satu pergumulan yang besar juga bagi seorang perempuan yang belum memiliki keturunan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, dalam pergumulan dan persoalan itu, pada akhirnya kita tahu bahwa Abraham yang taat kepada Allah, Abraham yang setia kepada Allah, Abraham yang mengikuti apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah inginkan, ia diberkati dengan sebuah janji bahwa Allah akan membuat keturunannya banyak. Allah akan memberkati Abraham dan Sarah dan dijanjikan bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
dan janji ini terjadi. Nah, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji ini terjadi, janji ini tergenapi. Sehingga pada akhirnya Sarah dapat mengandung dan Sarah dapat memiliki seorang anak. Dan kepada Sarah, inilah cinta kasih Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah, seperti yang dijanjikannya, maka mengandunglah Sarah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang ketika berada dalam pergumulan, ketika berada dalam persoalan, lalu kemudian mulai bertanya, apakah Tuhan masih mencintai saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Beberapa orang mungkin berpikir Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan sudah tidak peduli dengan saya, Tuhan sudah lalu dari hidup saya ditinggalkan oleh Tuhan. Atau ada banyak orang yang bertanya juga, di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Mengapa pergumulan, persoalan ini terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami? Banyak orang di tengah berbagai pergumulan dan persoalan itu mempertanyakan eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sesungguhnya sangat menyayangi dan mengasihi kita. Bahkan cinta kasih terbesar yang Ia nyatakan di dalam hidup kita ketika kita manusia yang seharusnya binasa, yang seharusnya mati oleh karena berbagai perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa dan maut, kita diselamatkan oleh karena Ia mengaruniakan kepada kita putranya yang tunggal, yang berkorban bagi kita, dan sampai di atas kayu salib memberi diri seutuhnya. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya binasa itu tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, diselamatkan. Itu dia. Jadi betapa besar cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan seorang pun kita yang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak mengasihi dan menyayangi kita. Tidak demikian. Yang terjadi adalah sesungguhnya Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan hadir di tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalaupun hari ini Bapak, Ibu merasa bahwa mengapa ada pergumulan, ada persoalan, tapi belum ada jalan keluar. Kami sudah berdoa, kami sudah beribadah, kami sudah baca Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihatlah hal itu sebagai sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lihatlah hal itu sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup kita untuk tetap taat, setia menanti janji Tuhan. Itu dia. Abraham, ia taat dan setia menanti janji Tuhan. Dan oleh sebab itu, karena dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dia tetap taat dan setia menanti jawaban Tuhan, menanti janji Tuhan. Pada akhirnya di akhir hari, Tuhan menjawabnya, dan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Pergumulan tentang keturunan itu dijawab oleh Tuhan. Sehingga benar, Abraham pada akhirnya memiliki keturunan, bahkan daripadanya ia memiliki keturunan bangsa-bangsa yang besar. Dan ini mau mengajarkan kepada kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa sungguh engkau tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, bahwa sungguh Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupanmu, bahwa Tuhan senantiasa berpihak padamu. Namun demikian, ketika engkau merasakan bahwa ada pergumulan dan persoalan dan belum ada jawaban, maka lihatlah, itu merupakan sebuah pembelajaran dalam kehidupan beriman kita untuk menanti dengan setia dan taat kapan waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya dan menyatakan janjinya di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua indah pada waktunya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini sekali lagi di pagi hari ini, sebelum engkau memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayananmu, ingat satu hal. Bahwa Tuhan menyayangi dan mengasihi keluargamu. Tuhan menyayangi dan mengasihi dirimu. Tuhan menyayangi dan mengasihi suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan mengasihi engkau dan seisi rumah tanggamu. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah dikaruniakan kuasa dan kasih-Nya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka mulailah juga belajar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan yang sesungguhnya. Jangan lagi kita bermain-main dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita coba-coba untuk tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Jangan. Tinggalkan semua ini. Semua itu. Ini sudah tahun baru, tahun 2021. Kita sudah memasuki hari ke-8. Jadi mari jalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, merupakan tanda cinta kasih kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, menghormati Allah, dan kita mau melakukan segala sesuatu yang Dia firmankan. Jangan lagi berdebat dengan hal-hal yang tidak penting di dalam hidupmu, yang sesungguhnya ketika engkau mendebat sesuatu hal yang pada intinya sebenarnya engkau tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan. Apa yang engkau dengar hari ini lakukan itu. Kerjakan itu. Karena Abraham juga demikian ketika ia dikatakan, Abraham pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak berdebat, dia langsung pergi dan Abraham langsung melakukan hal itu. Oleh sebab itu kita juga belajar dari peristiwa tentang perjalanan hidup Abraham, dalam perjalanan hidupnya, dalam kesetiaan dan ketaatannya, bahkan sampai ia menerima dan digenapi janji Tuhan dalam hidupnya, maka hal yang sama juga. Mari jalani kehidupan hari ini dengan yakin dan percaya, dalam ketaatan dan kesetiaan janji Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu, dan sungguh Tuhan sangat menyayangi dan mengasihimu. Dalam cinta kasih-Nya itu juga saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk karir suamimu. Tuhan punya rencana yang baik untuk karir orang tuamu. Tuhan punya rencana yang baik untuk karir istrimu. Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan masa depan anak-anakmu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, engkau harus percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kita semua. Oleh sebab itu, teruslah mencintai dan mengasihi Tuhan, karena sungguh Tuhan sangat mencintai dan mengasihimu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam sorga atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mencintai dan mengasihi-Mu dengan sungguh melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang boleh taat dan setia mengerjakan setiap perintah-perintah-Mu dan menanti dalam pengharapan setiap janji-janji-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah yang sudah memberkati kami dalam firman ini. Hamba berdoa buat Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu, saudara bersaudara, setiap jemaat-Mu, setiap pribadi yang saat ini mengikuti saluran channel ini Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan. Dan hamba percaya mereka akan dipenuhi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, berkati setiap anggota rumah tangga, keluarga, jemaat, bahkan dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Tuhan berkati kehidupan gereja yang kami jalani bersama dengan persekutuan jemaat di setiap jemaat-jemaat yang ada. Tuhan juga berkati para pelayannya, para pendetanya, para presbiternya, dan biarlah bergandengan tangan membangun satu kehidupan pelayanan yang indah. Bapa Surgawi, kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas kami. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa, perintah, dan pimpinan-Mu. Memerintahlah Engkau dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.